seluruh lembaga, bukan hanya lembaga takmir, tapi seluruh lembaga, baik itu LDNU, LBM, Lapesdam dan lain sebagainya, itu berakhir pada tanggal 20 Desember. Jadi beberapa hari lagi semuanya habis, dan ketika itu semuanya dilarang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kelembagaan MBJNU Taman. Sebelum terbentuknya MBJ dan di SK MBJ diharapkan untuk tidak melaksanakan kegiatan. Namun karena LTM ini kegiatan rutin dan SK-nya masih berlangsung, kemarin Bapak Yasin menelpon saya persilakan karena SK masih ada, karena yang memegang seluruh SK adalah MBJ NU Taman. Dan yang kedua, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, meskipun panjenengan insya Allah pun apal sedanten, mengenal Pulau Sedanten, karena selama ini saya di MBJ NU Taman sebagai sekretaris MBJ NU Taman sekian tahun, kurang lebih antara 10 sampai 13 tahun. Dan saya aktif juga di kegiatan-kegiatan LTMNU, sehingga insya Allah dengan tidak asing lagi. Jadi saya Ahmad Syafi'i kemarin yang mendampingi Ustadz Ali Imron selaku Ketua MBJ Taman. Mudah-mudahan apa masa periode yang kemarin ini banyak prestasi yang ditorehkan. Oleh karenanya kami melanjutkan wahdi bil jadadil asyaf. Oleh karenanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panjenengan sedanten yang beberapa minggu yang lalu dengan doa jenengan sedanten selaku ketua takmir masjid, karena doa takmir masjid insya Allah itu sudah jauh, karena keikhlasan, keistiqomahan sampai melaksanakan tugas-tugas ketakmiran dan kegiatan konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 20 November kemarin berjalan dengan ikhlas, lancar, kondusif, dan penuh keakraban dan kebersamaan. Tidak ada kubu-kubuan, tidak ada grup-grupan, semuanya menyatu dalam rangka diiklali kalimatillah, hanya bertujuan mengabdi dan patuh pada ulama. Oleh karenanya saya selaku panitia dan sebagai ketua terpilih menyampaikan ribuan terima kasih kepada panjenengan sekalian. Saya dan Gus Zazuli Soleh telah diamanati untuk menakodai MBJ NU Taman 5 tahun ke depan, dan saya tidak henti-hentinya minta dukungan doa kepada panjenengan seluruh ketua takmir dan jajarannya untuk tetap bagaimana NU di Kecamatan Taman ini lebih bersiar, lebih harokah, dan lebih masif dalam kegiatan-kegiatan NU-an, termasuk kegiatan LTMNU Taman. Dan tahapan kami selaku dan Gus Jazuli selaku Rois dan ketua terpilih, kami telah melaksanakan tugas yakni penyusunan tim formatur kelengkapan susunan pengurus. Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu susunan pengurus sudah kami sampaikan kepada pimpinan cabang untuk diterbitkan SK kepengurusan masa periode 2022 sampai dengan 2027. Dan kelembagaan MBJ NU Taman ini akan kita susun setelah SK PJNU itu turun, karena sebelum SK MBJ NU diterbitkan kami belum bisa melaksanakan penyusunan tugas-tugas penyusunan lembaga MBJ NU Taman, karena istilahnya mosok MBJ turun SK sudah di SK MBJ. Terkait kami selaku ketua MBJ terpilih berharap dan berkeinginan dalam masa periode ke depan harokah jamiah Nahdlatul Ulama itu berjalan semua, baik LDM, LDM yang jelas ini sudah berjalan, LDNU selama ini kurang berjalan begitu masif. Besok kita akan gerakan semuanya, baik LDNU, Lazismu, Lapesdam dan sebagainya.
Dan untuk Al-Ustaz Abdul Fattah, kami berkeinginan ilmunya untuk membantu kami di jajaran wakil komis. Sekali lagi, bukan karena saya tidak menginginkan panjenengan untuk aspirasi panjenengan. Sekali lagi, aturan di dalam peraturan perkumpulan undang-undang perkumpulan undang-undang sekarang ini tidak ada POA. POA itu peraturan organisasi dan administrasi. Namun yang sekarang hasil Konbes Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Lampung, hasil Konbes di Jakarta tindak lanjut muktamar dari Lampung itu sekarang terbit yang namanya peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, bukan POA lagi. Jadi di sini ada ART dan ada perundangan perkumpulan yang di dalamnya mengatur baik secara kelembagaan, administrasi dan aturan-aturan lainnya. Jadi di forum LTM yang sangat barokah ini bukan tempat untuk memilih siapa dan untuk siapa, tidak. Karena lembaga semuanya itu di dalam peraturan itu diatur bahwa kewenangan untuk menentukan siapa ketua dan sekretaris adalah ketua MPC ketua Nahdlatul Ulama, dan ini dikoordinasikan dengan pengurus yang lain. Ini aturan yang kedua pasal bab 2 pasal 8 kalau tidak salah saya membaca di dalam peraturan perkumpulan. Masa jabatan kepengurusan lembaga maksimal 2 kali masa jabatan. Jadi 2 kali masa jabatan. Jadi kalau sudah lebih dari 2 kali itu tidak bisa diangkat lagi. Ini aturannya. Saya bicara aturan bukan bicara apa saja. Tetap aspirasi semua itu kami dengar dan kami inventarisir, gitu ya. Jadi tetap saya berkeinginan lembaga takmir masjid dan yang lainnya besok tetap berjalan dengan semangat untuk ini bagian dari adalah membantu khairul ummah. Dan ijtima perkumpulan seperti ini adalah bagian dari menjalin silaturahmi dan memantapkan terkait dengan ancaman-ancaman dari bahaya. Kalau tidak ada seperti ini, kita akan mudah untuk dimasuki oleh bahaya. Jadi sekali lagi kami menyampaikan hal ini bukan kami menolak aspirasi panjenengan. Aspirasi sampai ini tetap kami terima, dan ini sudah kami koordinasikan dengan Kiai Haji Zazuli Soleh selaku Rois terpilih. Ini sudah rapat kecil sudah kita sampaikan. Tetap besok ini ada regenerasi kepengurusan di semua lembaga agar supaya apa yang disampaikan Ketua Takmir Masjid tadi, ada roda organisasi yang berjalan, roda organisasi yang berputar, sehingga kemajuan kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Taman ini bisa lebih baik dan lebih maju dan lebih transparan. Itu maksud dari kami. Dan alhamdulillah boleh, dan ketua Rais terpilih kemarin adalah Kiai Haji Jazuli Soleh Kosim. Kemudian Katib adalah Ustadz Fatih Abdul Fatih Sarjana Ekonomi. Kemudian ketua saya sendiri Ahmad Syafi'i, dan sekretaris Bapak Dr. Andes Haji Sugeng Pamuji. Bendahara adalah Bapak Haji Eko Margono. Dan di dalam masjid ini juga banyak kayak kami sampaikan, ada Ustadz Haji Mufron termasuk Ketua Takmir Masjid Sabilun Haja, masuk di jajaran Wakil Ketua. Di Haji Afif Rahmanto masuk di jajaran Wakil Ketua. Jadi sampai ini yang pembawa acara Mas Hakim Sarjana Hukum juga masuk dalam jajaran Wakil Sekretaris. Kemudian ada Bapak Tarmuji yang sekarang memvideo, karena tanpa beliau siar kita ini kurang. Dengan beliau sehingga kegiatan-kegiatan sudah diekspos. Di Pak Tarmuji sebagai Wakil Ketua 1.
Jadi wakil ketua 1, wakil ketua 2 ini hanya sampai hari ini di MPC di rantai belum saya sampaikan karena kemarin baru saya masukkan SK, maaf, susunan pengurus kami masukkan ke cabang kemarin tanggal 10 hari Sabtu kemarin baru kita masukkan. Kemudian ada putra dari Kiai Haji Hasyim Latif IPM kita masukkan karena kami berkeinginan, sekali lagi kami berkeinginan MPC ke depan lebih cepat, lebih bergerak di dalam harokat kegiatan-kegiatan syiar dan ulama khususnya di Kecamatan Taman. Karena kalau saya ini kemarin memang banyak mengkonsep administrasi mulai surat-surat ke dalam ataupun keluar dalam hal ini ke instansi pemerintah baik ke bupati, gubernur pernah kita sampaikan terkait POM ketika itu. Jadi banyak berputar pada kegiatan keadministrasian dan seluruh karakter warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan Taman, insya Allah saya paham. Oleh karenanya saya kemarin itu agak lama membidik orang-orang yang mau bekerja dan punya potensi. Sekali lagi, banyak orang pinter, tapi itu saya kalau di MP itu ada di organisasi ada 3 syarat yang harus kita penuhi, yakni pinter, kober dan benar. Yang lebih utama kita utamakan adalah yang kober. Makanya yang saya masukkan di dalam jajaran Tanfidia atau pengurus harian adalah yang melihat kacamata saya adalah orang-orang yang sering meluangkan waktunya, sering meluangkan pikirannya untuk kebutuhan-kebutuhan Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas doa dukungan panjenengan semua sehingga kemarin berjalan dengan baik, kondusif, dan Ustaz Ali Imran kita letakkan di jajaran yang mulia yakni sebagai wakil Rais Surya MPC NU Taman, sekaligus Ustaz Haji Abdul Fattah juga kita taruh di jajaran wakil Rais Surya MPC NU Taman. Itu yang sekilas terkait dengan informasi konferensi dan ke depan MPC NU Taman akan bergerak setelah kami melaksanakan mungkin dalam minggu depan akan kita susun seluruh lembaga-lembaga MPC. Setelah itu kita SK, makanya SK lembaga itu setelah SK-nya MPC turun. Makanya sekarang ini lembaga takmir masjid SK-nya masih ada dan berakhir besok tanggal 20 Desember. Makanya kegiatan kami kemarin telepon saya mogok karena SK-nya masih ada. Nah, saya tidak tanda tangan itu benar karena mas status saya ini adalah ketua terpilih, belum ada SK-nya, sehingga di dalam undangan kemarin Pak Yasin menyampaikan saya tidak usah tanda tangan dulu karena saya belum sah menjadi pengurus MPC sebatas ketua terpilih kepada Rais terpilih. Itu Bapak sekalian yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Fattah terkait dengan IMB dan ID mohon segera karena memang kita ini orang-orang NU khususnya memang hal seperti itu tuh kadang-kadang meremehkan. Dulu itu tidak ada memang seperti ini. Semuanya masjid yang ada di NU itu tidak ada yang ngurus IMB karena wis jelas ini bangunan dewe awak dewe sing bangun wis resmi. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya zaman, semuanya perkembangan, semuanya akan berubah semua, termasuk terkait dengan ketentuan-ketentuan untuk administrasi IMB dan ID ini sangat diperlukan. Ini sangat diperlukan. Terutama tadi yang sampaikan terkait proposal. Mas sekarang ini sudah menggunakan aplikasi atau link ya. Kemarin di masjid saya itu sudah cair karena ada yang pinter ngurus semua. Jadi cepat cair ya. Jadi sekali lagi ini kejadian alhamdulillah sudah rawuh. Makanya saya akan mengakhiri sambutan kami. Sekali lagi kami mohon maaf apabila kemarin dalam periode kemarin ada kesalahan dan kekurangan. Kami adalah manusia biasa yang banyak kekurangan. Dan yang kedua, kami
Bisa Suli selaku ketua dan rois terpilih mohon bantuan dan dukungan panjenengan untuk senantiasa kami dan beliau Bisa Suli diberikan kekuatan kesehatan di dalam mengemban amanah 5 tahun ke depan. Kurang dan lebihnya kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.